iya wes. Saya ngambil tema apa? Mengurangi limbah sampah plastik yang awet ini wes. Saya yang makanan sehat tuh. Tinggal Pak Irwan sama Bu Murni. Temanya itu ya apa namanya? Kita gitu ya. perannya gantian apa ya? Oke. Gimana Pak Halis? Temanya itu normatif ya Bu, tentang makanan gitu tadi ya. Makanan sehat, nila segala macam gitu ya. Oke. Yang paling dikuasai dong Bu Bertia, makanan apa? Kan kaitan dengan anak-anak kayaknya. Iya, ini berarti kan bergantian siapa yang jadi fasilitator gitu kan Pak? Temanya berarti beda-beda ya Pak. Satu orang satu tema. Terus nanti peran makanan kita sehat nggak apa-apa wes. Kalau sama juga enggak apa-apa. Yang penting nanti kefokusnya pada peran kita sebagai fasilitator dan sebagai CGP. Berarti nanti yang tema itu adalah tema kita sebagai CGP ya Pak? Apa kita sebagai fasilitator menghadapi tema itu? Sebagai CGP-nya Pak. Berarti kita CGP-nya kan ya. Nanti misalnya Pak Irwan sebagai PP, saya CGP, terus saya mengajukan pertanyaan sama Pak Irwan yang mengajukan pertanyaan ya, saya mengajukan masalah. Saya punya masalah ini, Pak Irwan, masalah saya itu banyak limbah sampah di lingkungan SD saya. Bagaimana ini Pak Irwan solusinya? Nanti kan Pak Irwan mungkin memberikan tanggapan, menyimak dari permasalahan saya, kemudian menyampaikan dengan bertanya, menggali apa yang ada di sini, potensinya untuk menyelesaikan masalah, kemudian memberikan refleksi, sekaligus nanti kita selaku CGP itu tadi menurut penjelasan diharapkan bisa menyimpulkan sendiri. Jadi langsung aja simulasi yuk. Iya. Berarti kan disuruh simulasi Pak, kita biar itu dapatkan antisipasi waktunya. Coba ya saya mencoba menjadi fasilitator ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan mulai sesi pertemuan kali ini di mana kita akan melaksanakan refleksi kaitannya dengan pertemuan kemarin. Silakan ada yang mau mengutarakan pendapat atau memberikan pertanyaan. Kami buka. Oke, baik, akan saya sebentar Pak, kita lihat yang ada tangan kayak gini ya. Untuk prosedur bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan raise hand dulu ya. Baik, ada Pak Nur Kalam, silakan untuk mengutarakan pertanyaan atau pendapatnya mengenai pertemuan kemarin, silakan. Mengangkat tadi Pak Irwan tadi masalah yang ditampilkan bahwa saya ini sesuai dengan tema tadi ya Pak Irwan ya. Saya memilih tema biasa mengangkat sampah. Ya, saya selaku sampah CGP, ya, bagaimana? Ya, CGP. Ada yang bisa dapat saya dengarkan atau saya pahami dari apa yang akan Bapak ungkapkan? Ini Pak Irwan ya, mohon maaf. Saya ini sudah mengamati sekian lama lingkungan sekolah saya itu tidak pernah bersih. Selalu saja banyak sampah berserakan. Nah, saya pengen ini bagaimana ini Pak Irwan untuk menghadapi masalah yang saya hadapi di sekolah saya yang seperti itu. Mohon untuk beri masukan.
Sebelumnya saya mohon maaf ingin bertanya dulu tentang keadaan atau lingkungan tersebut, Bapak. Apakah boleh untuk saya bertanya mengenai lingkungan Bapak kaitannya dengan sampah yang banyak atau ada di sekitar lingkungan gitu, Pak? Iya, sampah yang banyak itu ya yang ada di halaman sekolah, ya, yang ada di Halaman belakang sekolah ya, Pak ya? sekolah, ya di lingkungan sekolah lah. Itu banyak sampah, terutama dari Berarti ada di sekitar anak-anak lingkungan sekolah, Pak ya ya? di sekolah ya. Bapak kalau tahu penyebabnya kenapa kok halaman sekolah itu menjadi sampah banyak atau sampah itu ada di halaman sekolah itu tidak terkondisikan, itu apa sebabnya, Pak? Kalau menurut saya sih sarananya sudah terpenuhi, Pak. Masing-masing kelas ada tempat sampah, bahkan tempat sampahnya malah pakai tempat sampah yang tertutup, ada tutupnya. Cuman kalau menurut saya, pengamatan saya itu tingkat kesadaran anak pada saat membuang sampah itu tidak semuanya mematuhi perintah untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah itu bagaimana ini? Baik Bapak, ada poin yang saya dapat saya catat itu yang pertama adanya sarana yang sudah mendukung, yaitu tempat sampah sudah ada berada di tempat-tempat yang strategis. Namun di sini saya mendapatkan data bahwa masih rendah anak kesadarannya dalam membuang sampah. Menurut Bapak, solusi apakah yang dapat kita lakukan agar anak-anak itu meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan tetap bersih, Bapak? Kalau menurut saya langkah yang perlu ditempuh yang pertama adalah kita berdiskusi antara anak, guru, dan semua saja yang ada di sekolah itu untuk bisa memahami arti kebersihan bagi dunia pendidikan. Jadi perlu adanya komitmen bersama antara anak, guru, maupun yang ada di sekolah itu. Oke Bapak, ada poin yang dapat saya tangkap lagi, adanya kesepakatan atau sebuah komitmen bersama kaitannya dengan warga sekolah ya Pak. Terus bagaimana caranya Bapak untuk membuat rencana agar rencana itu dapat berjalan atau minimalnya itu Bapak sendiri dapat melakukan tindakan nyata Bapak? Yang paling sederhana apa yang akan Bapak lakukan? Ya, langkah awal memang pembiasaan, Pak. Pembiasaan setiap pagi itu kebersihan bersama. Kemudian di samping pembiasaan mengadakan kebersihan bersama, itu juga perlu adanya komitmen bersama untuk saling menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga perlu ada komitmen bersama juga tentang cara membuang sampah yang benar atau yang betul bagi semua warga sekolah. Oke, baik Bapak. Kira-kira dari apa yang kita diskusikan atau kita cermati permasalahan tersebut, dari sini apakah kesimpulan yang dapat kita tarik dari sebuah peristiwa tersebut, Bapak? Kesimpulannya perlu ada langkah-langkah nyata dalam kegiatan ya, yang berfokus pada menjaga kebersihan dan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan kebersihan. Jadi ada 2 poin, menjaga
dan melaksanakan kegiatan kebersihan. Menjaga itu berarti mencegah anak membuang sampah, menjaga itu ya menjaga tadi mencegah, kemudian melaksanakan kebersihan itu adalah kegiatan yang sudah dibiasakan rutin. Kalau di saya itu tiap hari Jumat ada Jumat bersih, itu Pak. Oke, baik. Teman-teman peserta CGP, saya ingin memberikan kesempatan kepada semuanya untuk memberikan review atau kayak semacam refleksi dari cerita tersebut kaitannya dengan pertanyaan Pak Nur Kalam. Silakan. Yang pertama ada Bu Berti. Saran saya seperti pada lembaga kami yang kebetulan adalah anak TK, untuk kesadaran anak dalam membuang sampah itu harus selalu diingatkan setiap hari dan memberikan reward saat anak melakukan pembuangan sampah dengan benar. Luar biasa sekali review dari atau refleksi dari Bu Berti. Adakah yang lainnya yang akan memberikan refleksi dari cerita atau kondisi yang ada pada sekolah Pak Nur Kalam? Silakan, masih adakah yang mau memberikan komentar di chat? Adakah yang lainnya? Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang mau memberi tanggapan tentang cerita tadi, silakan. Dan apa yang sudah kita diskusikan, melakukan refleksi. Terima kasih masukannya. Ya, gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang mau disampaikan kaitannya dengan permasalahan atau cerita dari Pak Nur Kalam? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada. Oh, baik. Jika tidak ada, untuk sesi pertemuan kali ini bisa kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Berarti apa kesimpulannya untuk pada pertemuan kali ini? Kesimpulannya kita akan melakukan kegiatan yang menjaga atau mencegah dan kegiatan yang apa itu berikutnya adalah kegiatan yang melaksanakan kebersihan secara rutin menjadi pembiasaan di hari Jumat. Oke, baik ya. Saya bantu untuk hasil kesimpulannya setelah mendengar dari pendapat para peserta bahwa memang rencana pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan aksi nyata. Nah, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Nur Kalam, coba rencana yang sudah kita susun tadi atau kita itu buat di dalam kanvas ya, dicatat di dalam kanvas Bagja ya. Nanti dimasukkan di situ ya. Kemudian aksi nyatanya bagaimana. Demikian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya nanti diupload di LMS ya Bapak Ibu ya, sampai pukul 23.59. Sebelum kita akhiri ya, kita berdoa dulu, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reviewnya dong. Mungkin ada yang kelewat enggak itu? Coba. Waduh, saya malah yang terlewat banyak Pak. Bagus sekali betul. Kali saya malah ini perlu belajar dari Pak Aaron cara-cara tadi pendampingan itu. Pak tadi berarti pendampingan yang tadi dilaksanakan moda daring ya Pak? Apa ini kok luring Bapak? Iya, karena kan kita sedang ini ceritanya kita mau melakukan sedang sesi pelatihan gitu loh Pak, kayak gini sesi sinkron. Kira-kira apa Pak masukannya agar nanti kita lebih baik lagi? Kalau saya jujur masih agak sedikit terawang-terawang Pak, saya suka terlambat terus di lemot banget di sini. Tekniknya bertanya bagus Pak Irwan, artinya menggali itu mengeksplornya bagus. Kemudian Bapak tidak langsung serta-merta memberikan solusi, tapi
terus menggali dari si CGP, refleksi juga ada, memberikan komentar lebih lanjut juga ada. Saya belum menemukan kurang karena saya mungkin terbatas di ilmu itu, Pak. Terima kasih. Ya, karena kaitannya dengan nanti kita untuk maju Pak, biar plus lah artinya sudah terbackup semua ya. Saya nanti banyak bisa dari teman-teman. Ya nanti pokoknya saling ingatkan Pak ya, kalau misalnya ya kadang namanya urutan itu kan ada kita ngeblank gitu. Iya. Terima kasih Pak. Monggo Bu Berti. Gantian sama-sama. Mau gantian atau mencoba atau gimana? Bertukar. Iya, sama Bu Holis Pak. Gantian. Waduh, saya ya Bu, nggak apa yang mau jadi apa? Oke, belajarin Pak. Saya jadi CGP. Aduh. Siapa yang jadi PP-nya? Saya mencoba jadi PP-nya Bu Berti. Oh iya Pak. Nah, oke, saya nonton. Saya yang bertanya ya nanti ya. Jadi itu yang komen. Selamat jumpa ketemu lagi dengan rekan-rekan para CGP. Semoga Anda hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat selalu dan kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita, berperan sebagai penggerak di masing-masing daerah kita. Kemudian untuk tema kali ini adalah penyampaian rencana terhadap apa yang ada di sekolah masing-masing. Dan untuk kali ini dipersilakan untuk Bu Berti menyampaikan permasalahannya, apa yang dihadapi. Silakan Bu Berti. Ya, terima kasih Pak Nur Kalam atas waktu yang diberikan. Saya mau mengutarakan tentang di lembaga saya itu setiap 2 minggu sekali kan ada pemberian makanan tambahan, Pak. Pak Irwan di unmute dulu Pak Irwan. Pak Irwan. Oke. Untuk ya saya lanjutkan bahwa untuk kegiatan PMTA di lembaga saya itu memiliki kendala bahwa biasanya itu pemberian makanan tambahan ini disediakan oleh sekolah dan biasanya ada yang memasak gitu Pak, ada tukang penjaga yang menyediakan makanan itu. Nah kebetulan tahun ini penjaga sekolah kami itu kosong, berarti yang kemarin itu sudah keluar. Nah itu yang menjadi masalah lembaga saya, bagaimana caranya agar pemberian makanan tambahan ini berjalan, dan saya ingin agar orang tua murid bisa ikut andil dalam kegiatan ini gitu Pak. Mohon sarannya. Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih Bu Berti. Bu Berti menyampaikan permasalahan mengenai pengelolaan kegiatan PMTA ya, tambahan makanan tambahan anak ya Bu Berti ya. Iya, pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan anak PMTA yang biasanya itu petugasnya adalah penjaga sekolah yang ada di situ, namun karena satu hal penjaga sekolah di situ keluar ataupun mengundurkan diri. Nah, sekarang saya tanya, Bu Berti sudah menanyakan ke orang tua murid yang biasa mengolah makanan, barangkali ada di situ? Oke, untuk saat ini belum Pak. Belum ya. Hanya ini rencana dari guru-guru saja, tapi belum disampaikan ke wali murid. Nah,
apakah ada rencana untuk bermusyawarah dengan guru dan orang tua murid, ataukah ada rencana lain yang perlu dipikirkan oleh Bu Berti untuk kelanjutannya? Oke, saya berencana nanti saat rapat wali murid yang biasa dilaksanakan 3 bulan sekali, itu saya ingin menyampaikan di sana bahwa sekolah mempunyai kendala seperti tadi gitu Pak. Iya, mohon maaf, berarti kejadian itu sudah berlangsung berapa bulan atau berapa minggu? Kebetulan ini kan baru masuk ya Pak, tahun ajaran baru. Untuk tahun ini kemarin baru 1 kali itu pemberian makanan tambahan dan itu pesan Pak. Paling snack, iya. Biasanya kan ada snack, ada makanan berat gitu. Oh iya. Berarti untuk sementara ini Bu Berti sudah melangkah yang tadinya dimasak atau diolah oleh penjaga, karena penjaga tidak ada, berarti sudah melalui pemesanan yang ada di luar. Ya. Terus untuk selanjutnya, apakah keinginan Bu Berti untuk mengolah kembali di sekolah itu sudah mendapat persetujuan ataupun masukan dari para guru? Ya, untuk pembahasan dari guru-guru ini mereka mempunyai ide bahwa di saat pemberian makanan tambahan itu diserahkan ke wali murid dan itu dijadwal gitu Pak, secara bergilir. Ya, saya rasa ide itu bagus ya, karena itu juga berkaitan dengan pemberdayaan. Nah, untuk mengaplikasikan ide itu, apa Bu Berti ada semacam program yang sudah tersusun? Ya, biasanya jadwal pemberian makanan tambahan itu jadwal ininya Pak, menunya. Iya. Jadi menu yang akan dikonsumsi anak itu sudah dibuat dari sekolah, nanti keinginan saya orang tua yang menyiapkan apa yang ada di menu gitu. Oh ya, berarti sudah bagus. Yang pertama tadi ada potensi orang tua, yang kedua sudah tersusun jadwal. Nah, langkah selanjutnya apa kira-kira yang Bu Berti akan laksanakan untuk melaksanakan program pemberian makanan tambahan untuk anak? Putus-putus. Oh, putus-putus ya Bu Berti ya? Sekarang masih putus-putus tidak? Masih terputus? Oh, iya. Ya, saya ulangi lagi untuk kesimpulan merancang langkah selanjutnya itu, kira-kira Bu Berti ingin merencanakan yang bagaimana dan sudah masuk ke program sekolah yang ditetapkan oleh sekolah atau bagaimana? Oke, untuk tahap yang ingin saya laksanakan, yang pertama melaksanakan rapat wali murid, kemudian di sana saya menyampaikan tadi tentang pengelolaan makanan tambahan, kemudian jika orang tua setuju, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok dan
tiap kelompok akan dibagikan menu-menu yang sudah disiapkan dari sekolah, begitu Pak. Oh iya, saya rasa itu bagus sekali rencana Bu Berti. Tinggal nanti apakah rencana itu dapat dilaksanakan apa tidak, nanti tinggal kelanjutannya saja. Perlu ada tindak lanjut dari rencana yang sudah diperkirakan ataupun yang sudah dipikirkan oleh Bu Berti. Saya rasa barangkali itu Pak ada ide dari yang lain gitu. Itu sudah bagus Bu Berti. Ada dari teman-teman mungkin Pak. Ya, monggo tanggapan dari teman-teman. Silakan Pak Irwan. Mohon izin berpendapat Bapak. Monggo dipersilakan. Program yang direncanakan Bu Berti tentang makanan sehat di sekolah, menurut saya sangat bagus sekali Pak, karena anak-anak dilatih untuk bisa terbiasa menentukan makanan yang memang sehat dan bergizi. Karena jika anak-anak itu dilatih untuk terbiasa memilih makanan yang baik dan bergizi, tentunya tidak pula jajan sembarangan. Nah, mungkin dengan adanya program ini menambahkan wawasan anak bahwa memperkenalkan jenis-jenis makanan yang bergizi itu mungkin hanya sekedar masukan dari saya atau pendapat saja Pak gitu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak Irwan yang sudah memberi masukannya. Bagaimana Bu Berti, masukan dari Pak Irwan bisa diterima? Ya Pak, terima kasih atas masukannya. Ya, demikian untuk sesi pelatihan antara PP dan CGP. Monggo yang lain barangkali mau mencoba. Bu Irawati barangkali dengan Pak Nurholis, atau Bu Berti mau jadi PP-nya siapa? Dipersilahkan. Untuk saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jadi PP-nya saya? Saya izin lihat dulu Pak, yang apunten Pak. Nonton visit saya. Ini berarti siapa saja yang hadir di sini? 6 orang ya? Bu Berti jadi PP, Bu Berti. Saya siswa jadi peserta. Monggo, Bu Berti. Aduh, nggak bisa ngomong ya Pak. Nggak apa-apa, namanya saja latihan. Monggo. Yeah. Bu Murni barangkali, Bu, monggo. Monggo, Bu Murni mau PP atau mau CGP? Oh, itu kesulitan di itunya, Bu. Mic-nya ya. Jadi tidak bisa menyampaikan. Iya, udah Bu, kita jalan dulu ya sambil nunggu yang lain persiapan. Ada Pak Nurholis juga di sini, mungkin sama Bu siapa gitu boleh ya. Kita mulai Bu. Tema saya adalah rencana liburan di akhir pekan. Rencana liburan aja gitu ya. Yuk. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan dari topik yang kemarin, kali ini akan saya beri waktu untuk berbagi pengalaman atau pendapat di forum ini. Monggo, barangkali ada yang mau mengutarakan, bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, ada Pak Erwan. Monggo Pak Erwan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu, saya itu kan rencana mau liburan dengan keluarga. Namun kok ada pergeseran jam di hari Sabtu. Kebetulan
Ini saya sudah direncanakan matang sekali, Bu. Nah, padahal ini saya harus tetap ikut pelatihan. Kalau meninggalkan berarti kan sama artinya saya ini nanti alfa gitu ya, Bu, ya. Iya. Kira-kira ini bagaimana, Bu, dengan kaitannya apa yang sudah saya rencanakan dengan kegiatan ini, Bu? Sejauh ini kegiatan yang Bapak laksanakan sudah sampai mana? Saya sudah sampai pertemuan terakhir sudah selesai. Cuman untuk yang pertemuan yang diundur yang hari Sabtu itu, ini saya sudah berencana dengan keluarga. Ini gimana, Bu? Karena kan saya juga mau meninggalkan rencana yang dengan keluarga juga sudah sangat matang. Tapi di sisi lain, saya tidak bisa meninggalkan pembekalan, Bu. Ya, baik. Menurut Pak Irwan, apakah kegiatan di hari Sabtu itu dengan keluarga bisa diubah atau diganti lain hari? Tidak bisa, Bu. Oh iya. Mungkin Bapak bisa berkonsultasi atau membahas ini dengan keluarga gitu agar semuanya bisa berjalan. Nah, saya sudah berusaha mendiskusikan dengan istri saya, tapi istri saya nggak mau tahu gitu loh, Bu. Padahal saya juga tetap harus mengikuti pelatihan ini, Bu. Sayang kan, Bu, kalau misalnya saya meninggalkan ini. Berarti ini tetap, Bu, nggak boleh alfa, Bu. Iya, untuk kegiatan ini kan sudah ada jadwalnya, ya. Mungkin Iya, bisa Bu. melalui daring, Pak, atau Daring. Daring. Atau Ayo, Bapak baik, ada Bu. cara lain? Karena sesi daring, oke lah, Bu. Baik, baik, baik. Saya tetap akan berlibur, Nggih. tapi saya akan coba tetap mengikuti pelatihan karena ini kebetulan daring. Karena Ibu tadi bilang daring, ini merupakan Iya, sebuah pencerahan untuk saya agar saya itu bisa tetap mengikuti. Terima kasih, Bu, informasinya. Ternyata boleh sambil daring itu ya, Bu, ya. Berarti nanti saya di perjalanan, tapi mohon maaf, Bu, ya, kalau misalnya dalam perjalanan saya off kamera boleh, Bu? iya, monggo. Berarti kesimpulannya Ya. untuk kegiatan di hari Sabtu bisa teratasi nggih, Pak? Iya, Bu, tetap jalan untuk rencana liburannya jalan, namun tidak meninggalkan sesi pelatihan ini. Iya, Boleh ya, Bu, ya? baik. Iya, baik. Terima Oke. kasih Pak Irwan. Atau ada yang lain yang ingin berpendapat? Monggo. Iya, sepertinya. Oh iya, ada Pak Nur Kalam dan Pak Nurholis. Monggo Pak Nur Kalam dulu, setelah itu Pak Nurholis. Ya, kakaknya dulu, Bu, saya adiknya ngalah. Monggo Pak Nur Kalam. Ya, ini saran saja buat Pak Irwan, kalau nanti jadi melaksanakan daring dalam tempat wisata, mohon untuk disiapkan data ataupun tethering. Sekiranya kartu itu bisa mempunyai sinyal yang kuat, ya, jangan menggunakan kartu yang sinyalnya lemah. Itu saran saja Pak Irwan. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Ini Pak, siapa? Selanjutnya Pak Nurholis. Monggo. Ini kayaknya kok kita sehat Pak Nur Kalam. Jadi mau menyampaikan itu. Karena biasanya kalau di tempat wisata kan ada yang jauh dari kota. Padahal kalau daring itu kan utamanya yaitu ruhnya kan pulsa ya atau paketan. Itu kalau sampai lupa diingatkan malah jadi tidak daring akhirnya gitu. Sama maaf sama itu idenya. Oh iya, baik Pak Nurholis. Untuk Pak Irwan sudah ada solusi nggih?
Berarti sementara ini Ibu, siap Bu, mantap nuwun ya Bu. Nggih. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke room besar ya Pak. Ya, monggo. Saya sudah agak pede ikut wis saya. Waktunya Saya Bu, isinan Bu saya Bu. Bu Murni 14.55 ya berarti ya. Iya. Saya CGP ya Bu. Saya CGP ya Bu. Telepon. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini